Sahabat saya ini sangat luar biasa. Kegigihan dan mental bajanya membuat dirinya menjadi YouTuber nomor 1 dan memiliki klub bola Liga 2. Saya ingin kita semua belajar bagaimana kisah inspiratif yang menjadikan anak muda ini sangat sukses di usianya yang baru 26 tahun. Inilah Behind the Wheels bersama Atta Halilintar. Atta Halilintar. Apa kabar? Waduh, saya berdatangan ke sini mau ngobrol-ngobrol nih. Siap, Ko Rudi. Walaupun kita berbeda klub di Liga 2, tapi kita... Nah, gimana nih Atta Halilintar nih? Mobilnya kan banyak nih. Enggak lah, kita mau apa-apanya lah sama Ko Rudi. Mau ngomongin mobil dulu. Ini mobil gimana dapetnya nih ceritanya nih, Bro Atta nih? Aku dulu memang suka punya mobil-mobil impian tuh di checklist gitu dalam kertas. Oke. Jadi itu salah satu motivasi hidup lah. Wih, keren banget sih. Karena kan kalau hidup tuh harus punya tujuan. Begitu tujuan ya. Orang kan beda-beda. Nah, ini dapetinnya gimana nih bisa dapet? Dapetinnya waktu itu kayaknya dari salah satu pengusaha gitu, terus ada temenku yang nawarin gitu. Tahun berapa itu dapetnya? Nah, ini aku dapat mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya. Tapi emang ini mobil impian. Apa nih ceritanya apa? Aku terus terang ya, aku suka mobil tapi nggak terlalu ngerti. Oke. 5000 cc V8 GT500 Shelby Mustang model 67. Oke, bener. Tahunnya kalau model 67. Oke. Kan permodifan itu iya, beda-beda kan? Iya, siap. Karena bangun kan, mobil kayak gini kan dibangun. Bangun sendiri atau memang udah bagus langsung? Waktu itu tinggal ngelanjutin. Tapi banyak yang dimodif? Banyak juga sih, karena kan mobil gini susah-susah gampang. Apa-apa kan kadang-kadang partnya harus diorder khusus. Iya, betul. Terus nunggu ini aja, nunggu ininya, nunggu itunya banyak. Tapi modifnya bikin jadi normal atau memang mau dilainin dari yang stock car? Enggak sih, tetap normal, cuman mungkin lebih gagah ya. Lebih gagah dari ya. Suara, dari interior. Iya. Mungkin kalau kayak mobil gini tuh bedanya kalau yang sama yang lain tuh kita punya pride sendiri sih. Iya. Karena waktu itu aku pernah sampai ke showroomnya Ko Rudi kan. Iya. Kok ada Mustang nggak? Aku pernah. Iya, betul. Itu nggak ada waktu itu Nggak kan. ada. Jadi nyari ini emang agak susah. Jadi aku huntingnya sempat bertahun-tahun lah ya. Iya. Hunting akhirnya dapat orang yang udah kelar bangun semua, cuman aku tinggal ngelanjutin misalnya masih partinya. Iya. Tapi overall one of my dream car lah. Emang kriterianya untuk jadi mobil impian Atta Halilintar tuh apa? Kriteria mobilnya apa? Apakah karena ini mobil zaman dulu ada mainannya, mobil-mobilannya? Iya, salah satunya itu ada mainannya. Dan memang kan aku suka nonton film-film mobil ya. Iya. Kalau film-film mobil tuh kan biasanya jagoannya pasti pakai mobilnya klasik. Iya. Dan hampir semua pakainya muscle car. Oke. Jarang banget pakai kayak sport car kayak Lambo, kayak Ferrari gitu jarang. Iya. Pasti mereka musuhnya akan pakai itu, tapi jagoan-jagoannya akan pakai tetap stay in muscle car. Oke. Jadi ini jagoannya lah ya. Jagoannya aku tuh ceritanya gitu. Ceritanya gitu. Jadi memang waktu ngelihat itu, wah, one day aku akan kerja untuk bisa dapetin. Terus sudah tercapai. Amin. Terus ada arti nggak nih? Asiap. Ada arti nggak? Asiap ya. Ya udah Asiap. Foto aja. Iya, karena salah satu yang bikin aku maksudnya banyak diomongin juga dikenal. kan karena Asiap. Iya, jadi itu ya. Itu salah satu kata-kata yang udah disebutin dari sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, betul. Bahkan sampai keluar-luar, bahkan sampai orang penting di negara-negara ini ngomong Asiap. Jadi termasuk saya juga sering ngomong Asiap karena terinspirasi. Gitu jadi ya. kosakata baru. Jadi Asiap ya jadi sesuatu sih. Iya. Lalu ada nggak mobil yang belum tercapai nih cita-citanya? Tadi kan ada bucket list tuh. Ada apa lagi yang belum tercapai? Biar saya siapin maksudnya. Kalau sekarang sih aku udah nggak terlalu mobil-mobil banget sih. Begitu ya. Jadi dulu aku pengennya ini, pengennya itu. Kalau sekarang mungkin lebih karena udah umur, udah semakin mendewasa, udah melewati
sekarang 26 tahun. Jadi baru. Bukan udah makin dewasa, mendekati baru itu. Iya, baru. Tapi kayaknya aku karena mulai dewasanya cepet kok. Oh gitu ya. Karena kelihatannya sih seperti itu. Iya, aku mulai bertarung di sekolah kehidupan itu kan umur 12 tahun. Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Jadi enggak sekolah soalnya. Iya. Sekolah kehidupan, struggle in the street-nya kan dari umur 12-13 tahun. Jadi menurutku jadi dewasa, jadi tuanya cepet. Iya, tapi sekarang mau punya anak, jadi menurutku 26 tahun udah nggak mau mobil ini, iya, udah dewasa banget ya, bener-bener. Tapi kelihatan sih. Bola, investasi yang lain. Properti mungkin ya. Iya, ataupun ya bikin yang banyak, lebih bermanfaat lah. Yang menghasilkan buat keluarga juga. Buat keluarga, buat masyarakat, membuka lapangan kerja juga. Oke, jadi sebenarnya belum ada pikiran untuk supercar lah. Sekarang udah cukup, kurang lebih gitu ya. Iya, karena dulu aku sering banget gonta-ganti tuh kok. Iya. Apa aja dicobain gitu, segala brand harus aku pernah coba. Iya. Mau kuda jingkrak, banteng, apa pokoknya aku harus, karena itu impian. Tapi setelah kita udah gawe kayaknya kebahagiaan tuh bukan sekedar ini. Wih, gila, keren banget sih. Ya, ternyata masih banyak lagi kebahagiaan itu. Kamu ini ada perawatan khusus nggak? Atau ya udahlah orang rumah yang atur, atau ada masih inget nih harus ganti oli, harus apa? Ada nggak perawatan khususnya? Iya sih, aku harus masih inget nggak? Kan udah sibuk banget. Harus. Kadang-kadang aku turun ke garasi ngecek, nyobain. Terus paling nggak setiap seminggu itu harus dipanasin kan. Dan salah satunya yang manasin harus aku sendiri. Iya. Manasin jalan. Oh, oke. Kalau nggak sempat yang hari Minggu bareng-bareng sama teman-teman ya sendiri aja gitu keliling. Yang penting touch-nya sama kendaraan yang kita sayangnya tetap dijaga. Nah, banyak orang kan yang ngelihat dan mau tahu Atta yang dulu lah dari umur 12. Tapi saya tuh mau ngelihat Atta yang sekarang nih, dengan semua pencapaian yang udah ada, luar biasa sekali untuk anak umur 26 tahun hampir. Amin. Itu pencapaiannya seperti ini. Kamu udah seneng belum dengan hidup kamu sekarang? Sebenarnya gini ya, kalau menurutku 26 kalau kita bilang bersyukur banget. Aku sangat bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada aku. Tapi kalau ditanya udah seneng belum, udah puas belum, mungkin ini bukan umur yang kata pas buat kita bilang puas ya. We have to do more gitu. Harus tetap lari, tetap berapi-api. Umur masih muda, masih banyak lah mimpiku yang semoga makin bisa semakin bermanfaat juga ya. Karena mimpiku makin banyak yang pengen aku bikin, pengen yang aku create gitu. Betul. Yang bukan hanya goalsnya materi lagi, gitu, tapi goalsnya lebih ke legacy lah untuk nanti turunan ya. Betul. Wih, keren sekali. Memang cepet sekali nih dewasanya nih kayaknya nih. Kecepetan nih. Tua. Maka saya tuh kalau sama anak-anak mobil tuh yang kalau misalnya yang ridingnya muda-muda, walaupun seumuran saya nggak cocok. Nggak nyambung ya. Saya tuh pasti riding sama yang 70 gitu. Enggak itu. Oh, salah ya. 90 lah. Oh iya. 1 tahun. Nah, sekarang kan banyak nih YouTuber baru lah, kayak saya mungkin ya, YouTuber baru begitu ya. Kenapa ya Bapak? Enggak, saya juga bingung nih Pak. Jualan mobil. Enggak tahu nih. Saya dengan duit YouTube juga. Saya ikutin Pak Bamsud sama Mas Andi aja kali kayaknya ya. Nah, jadi ini untuk seorang Atta Halilintar trafficnya tetap bagus gitu kan. Padahal kan banyak yang muncul-muncul yang sekarang kontennya udah aneh-aneh banget deh. Tapi Atta tuh masih yang nomor 1 lah gitu kan. Terus gimana supaya tetap bisa seperti kata Atta tadi, tetap bisa berlari dengan kondisi sekarang, trafficnya tetap bagus, kontennya tetap orang mau nonton, itu gimana? Rahasianya apa? Aku tuh bikin konten udah ribuan ya. Mungkin kebosanan di setiap orang ngelihat aku ya pasti udah bosan juga sebenarnya. Makanya YouTube itu sebenarnya sekarang prioritasku tuh 40%-an. 60%ku di bisnis kan. Jadi 40% tuh di YouTube. Nah, tapi yang mungkin salah satu kuncinya aku tetap konsisten aja gitu. Apa yang aku lakuin, apa yang aku jalanin, keep going gitu. Aku aja nggak nyangka gitu sampai bisa dibilang 4 tahun terakhir masih nomor 1 terus di saat semua orang udah ke YouTube, semua orang udah investasi gila-gilaan di YouTube. Bahkan aku dengar kabar bukan hanya ratusan juta, bukan hanya miliar, tapi ratusan M untuk membesarkan YouTube, dan channel AHA itu tetap number 1. Kalau aku terlalu kayak berubah jadi aku yang sekarang, view-nya akan turun. Kalau dulu aku yang kayak loncat sana kemari, rambutnya masih kuning,
Masih pakai kalung emas, cincin kayak Bang Hotman ya. Dulu aku suka itu pakai cincin full, pengen sepatu warna-warni. Aduh. Mungkin viewsnya lebih banyak. Memang aku akuin, aku satu video dulu bisa kayak belasan juta view. Puluhan juta. Tapi udah nggak enjoy kayak gitu. Kan kamu dari dulu tuh, dari yang jingkrak-jingkrak sampai sekarang bener-bener berbeda sekali dewasa. Positioningnya mau berubah begitu, nggak takut ditinggal follower? Mungkin sekarang aku bukan udah di posisi bukan hidup apa kata orang. Iya. Bukan karena hidup apa kata orang, bukan apa kemauan follower, apa kemauan viewers. Tapi aku hidup apa yang aku mau lakukan. Jadi diri sendiri lah ya. Sendiri apa yang aku mau hidupkan gitu. Jadi kalau di kontenku even misalnya aku bikin yang branding baru ataupun yang diri aku sendiri orang nggak suka pun ya nggak terlalu nggak pusing. Nggak pusing banget. Pernah nggak kejadian menyebalkan sekali sama haters sampai pokoknya kesel banget sama nih haters nih satu ini, pernah nggak begitu? Aku dari dulu sebenarnya orangnya nggak terlalu ambil pusing. Jadi ya udahlah biarin aja. I don't care. Tapi mungkin kalau misalnya nyenggolnya ke masalah istri anak, nah kayak gitu baru aku, namanya kan kita hidup di negara hukum, nggak ngomong seenak-enaknya, dan mungkin kalau nyakitin aku kadang-kadang aku bisa maafkan. Tapi kalau nyakitin orang sampai mentality-nya keganggu atau apa, mungkin kita harus kasih peringatan. Betul, setuju. Nah, kan kamu juga sering giveaway nih. Apa ini untuk mengurangi haters juga nggak? Sebenarnya sekarang sih udah jarang giveaway ya. Jarang giveaway ya? Lebih jarang. Tapi sekarang lebih seringnya yang bagi-bagi Instagram itu amal-amal. Amal-amal? Oke. Kalau lagi hitsnya iko-ikoy lah. Iko-ikoy. Sebenarnya itu giveaway kan rasa terima kasih aja sih. Iya. Kadang kita bisa kasih, ada mungkin penonton kita yang nggak punya motor dikasih motor, ada yang mau belajar online nggak bisa belajar karena nggak ada handphone, kita bagi-bagi handphone. Jadi lebih ke untuk bantuin orang itu bukan uang doang ya, tapi mungkin keperluan untuk dia berjuang dalam hidup, untuk kerja mungkin motor, lebih begitu ya. Movement yang aku kadang-kadang lakuin juga sama brand. Aku bilang sama brand waktu itu ada kerja sama aku, kita harus bikin berbagi yang keren-keren. Jadi waktu itu aku sempat sama salah satu brand, kita bisa bagi-bagi ke fans aku motor, mobil, bahkan rumah. Iya. Jadi itu salah satu yang bikin hati bahagia juga lah, kita bisa berbagi terus. Iya. Nah, kamu kan sekarang udah sangat dewasa, pola pikirnya juga sangat dewasa, udah ke bisnis dan mungkin YouTube-nya 40% seperti tadi dibilang. Kedepannya ngelihat seorang Atta Halilintar nih bakalan tetap mau ada di YouTube atau akan udah bener-bener jadi bisnis aja atau gimana kedepannya? Gimana ya? Mungkin itu pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang sulit. Mungkin di YouTube ada, tapi mungkin nanti kan YouTube ini bakal dilanjutinnya juga sama anakku. Tapi anakku aja kan sekarang baru mau lahir. Iya, baru mau lahir. Ngomong jadi, aja belum. Mungkin 8 tahun lagi baru bisa ngomong, gerak. Jadi nggak akan aku tinggalin banget sih. Iya. Mungkin nanti di YouTube itu udah bakal ada talent-talent lain. Iya. Udah jadi konsepnya media, bukan pribadi aja gitu. Paling gitu sih. Kalau aku langsung hilang 100% sih kayaknya belum ada plan sih. Enggak plan ya. Tapi memang mau 60% bisnis. 60%-nya aku udah fokusin ke. Jadi lebih ngelihat secara makro ya. Lebih makro. Betul, udah bukan. Betul. Mungkin aku kan udah istilahnya aku 15 tahun lah ya udah bekerja. 8 tahun udah di dunia per sosmed. 8-9 tahun sosmed YouTube dari Instagram dan lain-lain. Jadi kalau aku masih cuman pikirannya talent terus kan. Mau sampai kapan juga. Sampai kapan. Jadi we have to think bigger. Betul, dan juga lebih bebas waktunya ya. Kalau kamu syuting terus juga waktu untuk keluarga dan sebagainya. Karena sekarang kan waktu kalau kita pakai berpikir ke yang lebih besar juga itu penting untuk masa depan. Iya. Nah, sekarang saya mau ngomongin bola nih. Kita kan sama-sama di Liga 2 nih. Ini rencananya bakalan lolos kan nih ke Liga 1? Saya pikir ini akan seru dan sulit. Akan seru dan sulit. Tapi saya tetap optimis. Tim saya harus salah satu kontender terkuat untuk Liga 1. Oke, terus tapi ini susah loh bro ya. Iya susah, memang susah. Kenapa susah banget? Kalau aku ngelihat ya di Liga 2 ini aku mungkin belum pernah ya ngomong kayak gini, tapi kalau dari prediksiku ya, aku melihat sebuah pertandingan, aku sampai nontonin sebuah pertandingan Liga 2. Iya. Bahkan Liga 1 aku pelajarin. Persis Solo, tim terbaik. Tim terbaik di Liga
Dan yang akan lolos lagi selain Persis Solo, prediksiku adalah Dewa. Dewa. Yang kemarin lawan Ras. Oke. Kita berdua harus merebutkan posisi terakhir ini. Dengan banyak tim yang masih hebat-hebat. Iya, Ada betul, PSIS, betul, betul. ada Sriwijaya FC. Betul, betul. Ada Persijap Jepara. Ada mungkin yang aku lupa nyebutin. Iya. Amazing bro. Ini Liga 2 bener-bener keren. Betul, betul. Tapi yakin dong HPS Pati bisa maju. Kita akan lakukan yang terbaik. Oh, sangat gitu. terbaik. Aku sih masih yakin sampai sekarang. Enggak, tapi kamu kenapa bisa beli klub bola juga nih? Ikut-ikutan atau emang sebenarnya mau sih dari awal? Kan saya lihat nih kayaknya beneran passion nih. Soalnya sampai nontonin, sampai apa. Artinya kan emang ada semangat. Kalau aku emang dari kecil pengennya jadi pemain bola. Oh gitu. Aku tuh semua bola, semua berita bola, media bola itu aku punya. Sampai dulu tuh aku clippingin tuh semua berita bola, itu aku tempel satu-satu dikumpulin sampai segini nih. Misalnya Gitu aku lagi suka Ronaldinho, aku foto Ronaldo. Emang passionku tuh di bola. Cuman gini ya. Aku tuh kan tergabung sama Raffi di Celebrity FC. Iya. Nah, di situ kita ngerasain lah atmosfer kita punya tim bola bareng-bareng segala macem. Nah dari dulu tuh yang aku udah nawar-nawar tuh sebenarnya tim futsal. Oh, oke. Tim futsal, tapi aku lihat industrinya futsal ini belum jalan-jalan nih. Belum se-mature bola. Sebelum mature bola. Bola aja masih kita bilang kemarin sempet apa yang nggak berjalan segala macam. Maksudnya betul. Untuk bisnis is not very good deal lah. Tapi pas aku lihat Arafi, maksudnya Arafi sama Korudi sama Korudi berani mulai, itu yang aku tunggu. Jadi aku nggak mau tiba-tiba duluan, nggak mau sendirian. Tapi gitu. emang udah siap, emang udah pengen banget. Udah pengen banget. Cuman menurutku kalau aku sendirian nggak bisa. Aku harus ada orang yang figur juga, yang kita berani dobrak bareng-bareng. Kita bikin industri ini be different dengan entertainmentnya. Dengan Instagramnya, dengan YouTube-nya, dengan kita bikin lebih milenial, lebih diserap oleh masyarakat sekarang. Karena sekarang kan secara demografis Indonesia juga mempunyai usia produktif yang sangat tinggi. Dan usia produktif itu adalah penggemar Atta dan Raffi. Jadi ya kalau mau menjadi perubahan ini saat yang tepat. Memang. Malah aku sangat bangga kalau nanti ada selain Atta atau AHPS sama Rans Cilegon gitu. Jadi bisa banyak lagi orang kalau bisa semua berlomba-lomba bikin kayak gini pasti akan memajukan ekosistemnya secara keseluruhan dan bolanya juga kembang. Betul. Nah, kan slogannya AHPS Pati nih kasih keras nih. Kemarin kan sempat ada viral lah ya. Terus kan Gibran ada bilang, waduh, apalah nggak tahu tuh. Cyber kita ya. Iya, kungfu panda lah, apalah. Bagaimana itu? Apa ini Gibran ntar dilaporin lagi nih ke polisi nih? Enggak lah. Bola itu kalau di luar negeri kayak gitu udah biasa. Udah biasa, betul. Malahan itu serunya. Itu bumbunya. Padahal kita semua mau berteman aja. Iya, betul. Mungkin kalau aku liatin chatnya aku sama Mas Gibran, mungkin nanti jadinya nggak, orang lihatnya itu nggak cyber. Padahal kita ngomong tuh baik, saling tanya kabar. Doakan buat keluarga. Mas Gibran juga orang yang baik. Maksud aku Mas Gibran malah doain segala macam, senang dengan adanya segala macam. Maksudnya ini adalah membuat excited dan harus membuat Liga 2 ini seru. Betul. Gitu. Jadi menurutku yang viral kemarin, yang salahnya dijadikan pelajaran buat anak-anak. Kita ngasih hukuman buat anak-anak. Tapi dari sisi lainnya memang kasih keras itu sebenarnya artinya adalah kerja keras. Kerja keras. Jadi kita pengen anak-anak di sini tuh kerja keras. Jangan main bola cuman karena habis digaji, kadang mainnya anget-angetan. Iya, betul. Ya udah, kamu kalau mau nggak kerja keras jangan ada di tim ini. Tim AHPS Pati FC ini hanya untuk orang-orang yang bekerja keras. Iya. Jadi kalau kamu masuk sini kasih keras, segala-galanya. Harus kerja keras, pikirannya, tenaganya, fokus. All out lah ya. All out latihannya, physically. Iya, tapi saya setuju, memang benar saya lihat dari sosok seorang Atta ini bukan yang kasih keras dalam arti sabotase atau berantem atau apa, tapi memberikan semangat dan juga ya kerja keras lah seperti itu. Jadi kalau haters nih jangan salah paham, ya kan begitu. Kadang-kadang itu dijadiin alat buat mereka nyerang. Iya. Tapi itu juga bisa jadi alat juga buat mempromosikan tim saya sebenarnya. Betul. Dengan banyaknya terus diomong-omongin, segala macam, followernya makin naik. Karena no publicity is bad publicity, tetap aja dapat publicity kan, kurang lebih begitu. Kurang lebih itu promo gratis. Jadi di media dibahas terus kan. Iya. Nah lalu nih udah untung belum sih nih klubnya?
Sebenarnya aku sih sepakat sama Arafi ya. Iya. Aku bilang kalau di tim bola ini kita mau untung-untung banget juga bukan bola tuh bukan tiba-tiba kamu mau langsung masuk mau untung. Iya, betul. Burn-nya akan banyak. Oke. Udah siap tapi siap dengan udah siap. itu. Jadi bola ini kalau orang bilang kamu mau fix untung ya jangan bisnis bola. Iya. Kamu bisnis yang lain aja. Mungkin yang lain lebih cepat balik modal. Kalau Iya. bola ini Lebih ke complicated. hobi, ke olahraga harus dan hobi, iya. harus olahraga, harus tahu enjoy-nya di mana. Iya, betul. Dengan beli. Kepuasan dengan pribadi main. juga Iya. ya. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang ya equal aja untung sama pengeluaran itu Udah untung lah ya. Udah untung. Iya. Yang penting tujuannya ya siapa tahu bisa bangkitin sepak bola Indonesia dan siapa tahu kalau pemainnya ada dipakai timnas, wah kan bangga Iya. sekali ya. Dan kalau bisa juga ya bonusnya itu IPO. Wih, Itu bonus. keren banget nih ada Bonusnya tujuannya iya. Sekarang saya mau lihat-lihat dalam mobilnya nih. Kita Waduh. lihat-lihat dong dalamnya kayak Jalan-jalan. apa. Iya dong, sebentar ya. Oke. Boleh. Tapi suaranya dia tenang. dia emang suaranya gitu kok. emang begitu ya. Iya. Nah, Atta Halilintar nih, ada pertanyaan dari Instagram. Dari mau nanya. Instagram? Iya, dari @sweetlovely. Dari banyaknya bisnis Abang Atta, bisnis mana yang paling passion Abang? Wih. Paling passion ya. Iya, paling passion apa? Kalau paling passion bisnis menurutku kalau bola itu hitungannya passion apa hobi ya? Passion, hobi, bisa. Nah, kalau ini bola sih passion. Bola paling passion ya. Baju juga passion. Bisnis media passion juga. Dan semua bisnis Harus dijalani dengan passion. Iya, jadi kayak kita nggak merasa kerja. Benar, kalau nggak passion capek nanti. Betul. Benar. Jadi itu jawabannya. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua dari @Roni Pasha. Sampai kapan mau pakai bandana? Ini bener juga sih. Bener juga ini. Iya, sampai kapan? Sampai hokinya udah hilang. Waduh, kagak mungkin hilang. Oh iya. Saya tuh bisa baca muka ya. Amin. Ini hokinya nggak bisa habis. Amin. Nggak, bener, sampai kapan? Soalnya nggak tahu bandana itu dari dulu tuh sumber rezeki aku sih. Oh gitu. Iya. Ada warna khusus nggak? Hitam. Hitam. Tapi bukannya ada juga warna kuning atau waktu itu pernah pakai? Dulu. Oh, Kalau sekarang warnanya cuma hitam. gitu. Tapi memang nggak tahu sih sampai kapannya aku nggak tahu. Tapi nanti kayaknya one day kayaknya udah nggak pakai lagi, mungkin pas udah tua atau udah punya anak berapa gitu kali. Oke. Sebenarnya kalau di rumah dan lain-lain nggak pakai sih. Nggak pakai. Cuman kalau lagi mau di depan kamera tuh kayak udah kayak orang tuh udah tahu itu Atta gitu. Kayak di luar negeri juga ada sih YouTuber penyanyi yang kayak gitu juga. Iya, nggak apa-apa, malah jadi ciri khas Ciri khas, sendiri. benar. Malah sekarang jadi nomor 1. Iya, itu salah satu Iya. ininya juga lah. Saya juga mau beli bandana deh. Oke, berikutnya dari Henny.unik. Kalau Mpok Nur lagi ngambek, apa jurus jitu Bang Atta buat baikinnya? Kalau yang ngambek. Ya. Oke. Kasih mobil. Kalau itu Karudi kali ya. Kasih showroom banyak. Aduh. Ya kalau lagi ngambek biasa gimana? Apa ngalah atau malahan ikutan ngambek atau gimana nih? Kalau lagi ngambek biasanya aku ikutan enggak. Santai sih, maksudnya di bawah santai kan. Kalau lagi ngambek ya dipujuknya pelan-pelan. Oke. Ngalah dong, lebih suka Ya. ngalah atau lebih suka ngelawan? Ngalah lah. Ngalah ya. Selama masalahnya tuh masih sepele ya kita ngalah aja. Namanya kan emang laki-laki tuh diciptakan untuk mengalah. Wih, hebat. Mengalah bukan berarti kalah. Ini gila. Mengalah bukan berarti salah. Iya. Tapi oke. kalau orang nggak mau mengalah itu yang ada yang salah sama dia. Oke. Pak Haji, hebat Pak Haji. Ya. Oke. Super sekali ya. Super sekali Pak Haji ini memang. Oke, nih berikutnya dari Dayu Utari. Bagaimana rasanya jadi mantu seorang Diva Krisdayanti dan Asik Squad? Gimana nih? Rasanya nih, seorang Diva ya. Jadi dari dulu. ngerasa kayak harus sering-sering belajar nyanyi ya. Tapi kemarin bikin video booming banget tuh. Alhamdulillah. Hebat tuh, keren tuh. Kalau aku tuh lebih kayak gitu sih, lebih kayak produsernya sebenarnya. Iya. Lebih nge-produce musiknya, terus Ya, balik lagi ke bisnisnya Bisnisnya, ya, bukan terus jadi talentnya sebenarnya. sebenarnya talentnya tuh ya aku akuin kok ke mana-mana aku tuh bukan penyanyi. Iya. Tapi lebih ke kayak bikin konsep video klipnya kayak gimana, bagus banget. terus Walaupun suara juga nggak jelek-jelek amat. tapi
juga rapper ya. Emang suka bikin lagu, suka bikin lirik. Tapi itu jadi pacuan sendiri kayak, wah kayaknya aku kedepannya harus sering-sering. Soalnya keluarganya Aurel kan semuanya penyanyi yang bukan yang main-main ya. Penyanyi top, saya penyanyi salah satu top. penggemarnya. Iya, Krisdayanti, Siapa yang nggak kenal? Iya, Diva yang terbaik, terus TV Anang Hermansyah juga salah satu legend Indonesia yang lagunya hit song di mana-mana. Betul. Dari zaman dulu Dewa, Slang itu kan TV itu kan hebat ya. Hebat banget. Bunda Asantia juga penyanyi. Waduh. Emang hidup di itu aku harus belajar nyanyi terus. Iya, luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ya, kalau ini pertanyaannya dari saya nih. Atta kan udah dapat banyak semua, mencapai begitu banyak. Saya mau putar video ini 5 tahun ke depan. Kira-kira apa yang mau dicapai seorang Atta Halilintar dan dibuktikan 5 tahun ke depan? Jadi kalau video ini di playback 5 tahun ke depan nih, Atta mau udah ada apa yang dicapai. Jadi kita buktikan nih, kalau nggak ntar dibully sama netizen. Oh, yang mau mencapai. Iya, ayo 5 tahun lagi mau mencapai apa? Nanti kita buktikan dengan play video ini ulang. Oh, in 5 years ya. In 5 years. Mungkin jadi bapak yang baik. Oke. Curang, gampang lah. Emang orangnya udah baik kok, ya kan? Apa dong? Apa? Pengen punya gedung gede gitu atau apa? Aduh, ya kalau dipengenin gitu-gitu mas, sebenarnya gini sih. Aku bilang kan keinginan mungkin kalau di umur sekarang bukan materi-materi lagi, tapi lebih ke bermanfaatannya sih. Ke buka lapangan kerjanya berapa banyak. Nah, oke, ayo udah mempekerjakan berapa karyawan nanti? Wah, tahun. Targetku sebanyak-banyaknya ya. Tapi kalau angka aku nggak tahu ya berapanya, tapi in my mind gitu kayak kalau sekarang aja bisa ratusan mestinya better ya. Oke. Terus apa lagi? Ayo, satu. Terus semoga pesantrenku segera kelar, semuanya udah jadi. Jadi 5 tahun pesantren harus udah jadi dong. Udah jadi, udah berkembang, udah banyak membantu pendidikan anak-anak di Indonesia. Keren. Oke. Terus mungkin aku bakal ngajar kali ya. Ngajar apa nih? Ya ngajar apa aja tentang hidup. Aku pengen menciptakan Atta lain di Indonesia. Jadi ini dong, motivator dong. Bukan. Ya apa aja yang aku bisa ajarin lah, ilmu bisnis kah, ilmu kan nanti kita di satu sisi kita pengen bikin legacy juga lah buat negeri ini gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang bakal jadi pejabat nggak? Aduh, belum terpikir. Belum kepikir ke situ. Dan belum, kalau untuk sekarang kalau ditanya aku belum mau gitu. Belum mau. Tapi kalau bermanfaat bagi banyak orang nggak apa-apa dong. Yang pasti kalau misalnya aku harus menjadi salah satu yang mewakilkan rakyat gitu ya. Aku pengen di situ aku udah bukan orang yang mau cari duit gitu. Oke. Udah survive, udah alhamdulillah semuanya udah sustain. Duit udah ada. Jadi bukannya mau kerja di pemerintahan buat nyari duit, bukan itu gitu ya. Tapi mau mengabdi gitu. Oke, jadi target 5 tahun pesantren udah buka. Udah harus jalan lancar. Yang kedua sudah menjadi pengajar. Pesantren pengajar apa pokoknya jadi pengajar. Iya. Oke. Karena pengajar bisa apa aja, bisnis, bisa apa aja. Ngajar YouTube, ngajar hidup, atau ngajar di pesantrenku gitu kan. Yang ada nanti ada masjidnya, ada apanya, jadi semua di situ bisa ya banyak bisa berbuat buat masyarakat lah ya. Luar biasa, keren sekali. Kita lihat video ini 5 tahun kemudian. Amin. Terima kasih banyak Atta Halilintar udah menerima saya datang ngobrol-ngobrol, memberikan edukasi sama masyarakat. Luar biasa sekali. Amin. Seorang anak muda yang punya visi yang begitu maju. Amin. Keren, pokoknya top Atta. Pokoknya Korudi juga top. Terima kasih ya kau udah main-main. Terima kasih, thank you. Sukses terus Prestige dan Ras Cilegon FC. Mantap.